Televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Rabu malam di Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, pukul 20 WIB. Plong, tokoh kita. Para publik figur dan berbagai kalangan akan membeberkan kisah sukses dan keberhasilan di bidangnya. Pemirsa bisa pula berbagi pengalaman dan berinteraksi dengannya. Pukul 21 WIB, Musik for You, genre dangdut dan Melayu. Beragam lagu-lagu bergenre dangdut dan Melayu bisa Anda request dan pilih dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 udah nemenin Aldo selama 4 jam. Nonton ya. Ya, ayah bunda serta keluarga tercinta, Anda ikuti kembali Plong Apa Kata Dokter malam hari ini. Persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur bekerja sama dengan RSCA Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen Pratiwi masih mendampingi Anda bersama Dr. Zahra Hikmah Al-Jufri, spesialis anak konsultan. Kita masih membicarakan bagaimana tips dan trik untuk menghadapi anak atau bayi alergi susu sapi. Silakan kalau Anda ingin menelpon kami, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Zahra, Anda bisa menghubungi line telepon di 03156782216. Oke, kita tunggu sampai jam 9 malam nanti ya. Nah, Dr. Zahra, kita ngobrol-ngobrol lagi nih dari sesi awal tadi banyak sekali yang kita bicarakan tentang apa itu alergi, kemudian bagaimana mengetahuinya. Nah, sekarang ini jika bunda-bunda ini sudah punya putra atau putri yang sudah tahu nih kalau alergi, itu bagaimana sih tata cara atau tata laksananya untuk tips dan triknya menghadapi anak-anak dengan alergi? Apakah dihentikan, tidak boleh minum susu apapun begitu atau bagaimana ya dokter ya? Silakan. Ini kejadiannya seperti ini. Pada saat awal kita menjumpai seorang anak dengan kemungkinan gejala alergi, tadi sudah saya jelaskan bahwa harus dilakukan yang disebut dengan diet eliminasi, kemudian dilakukan provokasi. Diet eliminasi kurang lebih 3-4 minggu. Apabila setelah itu tidak ada gejala, maka dilanjutkan dengan mencoba susu sapi lagi, misalnya yang kita curiga itu lewat ibunya yang memakai ASI, maka ibunya yang mencoba meminum susu sapi selama seminggu. Apabila bayinya yang mengkonsumsi, maka bayinya juga diberikan susu sapi selama seminggu. Tapi selama diet eliminasi itu juga sama, pada ibunya dihindarkan dari susu sapi dan produk. Pada anaknya sendiri kita berikan
namanya susu terhidrolisa lebih lanjut. Atau proteinnya sudah dipecah. Yang mahal itu tadi Mbak. Iya. Nah, bila kita sudah memastikan bahwa si anak menderita susu sapi, maka kita lakukan penghindaran terhadap susu sapi dan produk susu sapi. Bila mana anak meminum susu formula, maka diberikan susu formula terhidrolisa. Tapi kalau ibunya masih bisa keluar ASI dan ASInya masih banyak, ya lebih baik lagi ibunya saja yang diet susu sapi dan produk susu sapi, anaknya hanya meminum ASI dari ibunya. Iya. Terus kalau misalnya sudah 6 bulan, jadi itu dilanjutkan sampai 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan wajib dicoba lagi susu sapi itu. Jadi tidak boleh mendietkan terlalu lama. Jadi boleh dicoba lagi? Boleh dicoba. Dan kita wajib mencoba susu sapi itu untuk membuktikan apakah sudah terjadi toleransi atau kebal terhadap susu sapi atau belum. Kalau belum, maka kita lanjutkan penghindaran daripada susu sapi. Tapi bila sudah tidak dapatkan gejala, boleh minum susu sapi lagi ibunya. Iya. Nanti seumur hidup nggak minum susu nih kayaknya. Iya. Bisa jadi begitu. Karena dari awalnya ketakutan begitu dokter ya. Iya, biasanya orang tua agak susah kalau disuruh mencoba. Kalau dia merasa anaknya nyaman dengan susu yang bukan susu sapi. Jadi kasihan nanti mungkin masih perlu asupan juga yang Betul, ini. gizinya. Iya. Nah, ketika anak alergi sebenarnya pantangannya apa saja sih dokter? Apakah hanya produk itu saja atau yang lain-lainnya ikut stop gitu? Maksudnya pemicu-pemicu alergi yang lain ini harus dihindari juga begitu? Jadi saya membiasakan diri kalau misalnya kita curiga terhadap susu sapi, maka yang di stop hanya susu sapi dulu dan produk. Tapi yang sering terjadi adalah multiple allergen. Jadi alerginya banyak. Iya. Kalau alerginya banyak, misalnya dia sudah menghindari susu sapi masih timbul gejala, maka kita lakukan eliminasi terhadap bahan makanan lain. Yang tersering pada bayi selain susu sapi adalah telur, ikan, kacang. Dan turunan produk-produknya. Betul. Kalau ikan ini biasanya ikan laut ya atau ikan tawar dokter? Sama aja. Sama ikan aja. dan seafood, Mbak. Bisa memicu semuanya ya dokter ya. Ini misalnya ibu-ibu yang sudah memberikan MPASI, kemudian nyoba-nyoba begitu kan ya, di mix-mix begitu, makanya mungkin ada kandungan-kandungan yang tadi itu ya dokter. Jadi kalau pada anak dengan keturunan alergi ataupun ada riwayat alergi susu sapi, maka saya anjurkan pada ibunya saat mencoba makanan MPASI adalah mencobanya satu macam makanan setiap minggu. Supaya kita tahu pasti bahwa makanan itulah penyebabnya. Kalau misalnya di mix, nggak akan kelihatan. Jadi misalnya bikin gilingan ada daging ayam misalnya di awal ayam sampai 1 minggu, kemudian telur, kemudian begitu ya dokter? Iya, ini kalau ibu-ibu kan saking kreatifnya nih tiap hari bikin coba-coba terus begitu ya dokter. Dan ya. Ibu-ibu itu punya guru khusus, namanya Uncle Google. Uncle Google ya, apapun menu di sana ada, cuman anaknya belum tentu cocok dengan semua menu yang di sana. Gurunya ini ya sekarang lebih percaya lebih gitu. Percaya. Baik, sebelum kita ini lanjutkan lagi, saya ingatkan kembali mungkin bunda-bunda atau calon bunda ada yang ingin menanyakan. Ini sudah ada telepon rupanya ya. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan ibu siapa ini? Dengan Ibu Bambang. Ibu Bambang ya. Bu Bambang ada yang mau ditanyakan Bu Bambang? Saya punya cucu gitu ya. Itu dialihnya pakai susu soya. Maaf bisa lebih keras Ibu ya. Soya itu dari sari kedelai. Jadi kalau alergi bisa dialihkan ke soya. Apa benar itu? Usia berapa Bu cucunya? 8 bulan. 8 bulan. Alergi susu sapi ya? Ya itu kita juga nggak tahu. Setelah kita ke dokter katanya harus ganti ke soya. Pertama pakai moringa mulai lahir itu. Jadi kita diselingi dengan ASI gitu.
susu formula ya Bu ya. Iya. Iya. Terus bagaimana itu Bu? Iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin gejalanya alerginya apa? Gejala alerginya apa ya Bu? Kadang itu apa namanya, merah kayak bibit-bibitnya merah begitu. Kecil-kecil gitu Bu? Enggak, agak besar lah. Kayak Terus biduran? sering sakit juga ya, mungkin batuk pilek. Nah, kita ke dokter, ternyata harus ganti susu katanya. Nah, itu apa benar ya kita dialihkan ke soya? Tapi kalau ke soya kan kadar lemaknya kan rendah. Jadi anak itu sepertinya kekuatannya itu kurang gitu loh, Dok. Iya, iya. Baik. Bagaimana itu? Iya. Tindakan kita selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Bambang. Bisa didengarkan jawabannya ya Bu Bambang ya. Baik. Mungkin lebih apa ya? Kurang montok gitu kali ya. Karena mungkin Jadi sebenarnya soya itu sudah dibentuk dengan kalori mirip dengan kalori susu sapi. Jadi begitu. penelitiannya menyatakan bahwa soya tidak mengganggu tumbuh kembang. Jadi nggak usah seorang anak. khawatir, Jadi nggak Bu usah khawatir Bu. Bambang. Iya. Cuman masalahnya saya masih belum ngerti Bu Bambang. Apakah memang anakmu benar-benar alergi atau cucunya tidak? tadi. Cucunya. Iya, iya. Maaf Bu Bambang. Jadi kalau misalnya ingin tahu apakah memang betul-betul alergi susu sapi, mudah sekali. Pemakaian soyanya tetap, produk susu sapi dan susu sapi tadi apa? Morinaga dia sebut. Itu di stop. Setelah tidak ada gejala selama 1 bulan dicoba lagi. Kalau dicoba lagi maka timbul gejala lagi yang sama ataupun tidak, maka kita bisa memprediksi mungkin kemungkinan suatu alergi susu sapi. Untuk batuk pilek pada anak di bawah 2 tahun memang hampir tiap bulan ya Bu. Jadi bukan alergi kalau batuk pilek tiap bisa Sering Ibu gitu agak ya? heboh soal itu. Iya, Tiap iya. bulan ke dokter itu wajar. Ikannya adaptasi mungkin ya dengan Ya. lingkungan. Dan sistem imunitasnya belum terlalu baik. Begitu. Oh. Jadi dia mudah sekali ketularan. Iya, iya. Tapi kalau memang sudah diresepkan oleh dokter yang sebelumnya, barangkali nggak apa-apa juga ya sebenarnya untuk mengkonsumsi susu soya itu. Nggak apa-apa. Maka saya tidak bilang dokternya salah Bu Bambang. Tapi Bu Bambang wajib mencoba lagi. Kalau saat ini sudah tidak ada gejala. Ada yang tertuduhnya soalnya nih susu Iya, susu sapinya beneran apa enggak nih? Jadi dihentikan dulu sarannya dokter selama 1 minggu, kemudian dicoba lagi. 3 minggu. Oh, maaf 3 minggu. Kalau misalnya nanti kambuh lagi, berarti betul kemungkinan adalah Kambuhnya dalam waktu 1 minggu itu. Jadi bukan dia habis susu sapi diberhentikan, kemudian minum soya 1 bulan nggak apa-apa, kemudian 1 bulan lagi baru timbul gejala alergi setelah mencoba lagi. Itu bukan alergi ya, itu namanya batuk pilek virus. Ya, tapi sempat disebutkan tadi ada merah-merah juga yang Merahnya agak besar-besar begitu. Besar-besar itu mungkin biduran. Kalau biduran ya alergi. Oh iya ya, kemungkinan sih betul ya Bu ya. Cuman memang perlu dilakukan tips dan trik yang tadi disarankan oleh Dokter Zahra supaya cucunya bisa nggak selamanya divonis alergi susu sapi gitu. Ya, mudah-mudahan segera membaik. Salam buat cucunya Ibu Bambang. Mudah-mudahan sehat selalu. Oh, ini masih bersambung. Halo, selamat malam. Andaikan nanti 1 Bu bulan Bambang. kita stop soyanya kembali ke Morinaga, Dok. Ke susu formula kembali. Ini kita nyebutnya itu provokasi Bu. Jadi bukan ibu menyetop total. Nanti kalau anaknya ibu sudah suka sama soya kemudian dikembalikan ke Morinaga, susah loh dikembalikan ke soya lagi. Jadi ibu Ya, ini Bu, kalau minum yang soya itu ya memang mungkin agak kurang ya. Kurang Rasanya suka biasa begitu ya? Morinaga kadang kurang mau gitu susunya itu. Kan nggak tahu waktu tidur baru dia banyak minumnya. Pengaruhnya nanti ke kondisi tubuh. Khawatir nih kayaknya nih. Apa tidak apa-apa? Ibu jangan terlalu khawatir soal susu soya. Karena susu soya sudah dikondisikan, disesuaikan dengan susu formula yang lain Bu. Pakai penelitian itu Bu. Untuk lemaknya, untuk proteinnya, untuk premixnya, untuk mikronutrisi. Iya.
Jadi untuk pemahamannya bisa dikembalikan lagi ya dokter. Memang kita menyebutnya susu soya, tetapi yang terbenar adalah susu formula berbahan dasar soya. Itu mungkin bunda-bunda sudah tahu ya bahwa sebenarnya susu yang sudah diproduksi khusus melalui penelitian, jadi bukan susu soya cair kan maksudnya. Begitu Bu Bambang masih khawatir nih kayaknya dengan kondisi cucunya nih. Saya lebih khawatir neneknya daripada ibunya. Biasanya begitu, kabarnya nenek ini lebih sayang berlipat-lipat dibanding ke cucunya daripada ke anaknya katanya begitu. Benar ya? Benar. Kejadian. Ya baik, mudah-mudahan Bu Bambang bisa lebih tenang sekarang, dan mungkin kalau perlu konsultasi lebih lanjut ya monggo, supaya lebih banyak informasi yang disampaikan dan juga yang didapatkan ya. Karena mungkin sekilas begini tidak bisa ketemu ya dengan kondisi yang harus sebenarnya lihat bayinya juga sepertinya begitu ya Bu Bambang. Terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk bisa bergabung di acara ini. Baik dokter, tadi sebelum kita ngobrol sama Bu Bambang, apa yang ingin kita tanyakan tadi? Tata laksana. Betul, tata laksana bagi bunda-bunda yang seperti juga mungkin Bu Bambang juga bisa tahu nih ya, ketika mungkin nanti betul-betul cucunya terkena alergi, ini bagaimana untuk menghadapinya? Ini kalau saya ulang lagi ya, setelah eliminasi, provokasi, terbukti alergi, maka dilakukan yang disebut avoidance atau penghindaran. Penghindarannya berapa lama? Sekitar 6 bulan, boleh dicoba. Masih tidak toleransi terhadap susu sapi, maka harus dihindari lagi, ditambah 6 bulan sampai kita dapatkan bayi sudah kebal terhadap susu sapi atau bayi sudah tidak sensitif terhadap susu sapi. Begitu pula misalnya alergi telur juga sama. Jadi mesti telaten. Kalau misalnya punya anak punya alergi, nggak bisa seminggu 2 minggu sembuh ya, maksudnya bukan batuk pilek biasa ini. Ini yang susah. Kita harus kerjasama dengan orang tua, baik dokter maupun orang tua dan terutama kakek neneknya. Mungkin juga pengasuhnya, perawat, suster yang mungkin bergabung yang sering membantu. Heboh ini kakek neneknya biasanya. Iya, kemudian bisa jadi mungkin bunda-bundanya sibuk bekerja, dipercayakan kepada susternya, ternyata perawatnya tidak terlalu tahu tata laksana alerginya. Jadi susunya mungkin, misalnya soya, tapi makannya biskuit susu. Iya, tetap aja gitu kok masih timbul begitu masih timbul. Jadi memang kalau dokternya nggak pinter nih, udah ganti soya. Tetap aja, padahal masih asupannya dari lolos dari hal seperti itu. Jadi kalau ke dokter nih harus serombongan nih kayaknya ya, satu tim ya, neneknya mungkin ibunya. Biasanya perawat, kalau ada orang tua konsultasi saya tanyakan dulu di rumah. Yang merawat di rumah siapa, saya minta dia yang datang. Oh begitu. Ya, karena saya nggak akan menjelaskan ke orang tuanya saja ya. Oh iya. Kalau nggak nanti bisa 4 kali 5 kali berulang nggak nyampe. Tujuan kita nggak nyampe. Jadi benar-benar siapa yang memegang bayi ini ketika sehari-hari di rumah, itu yang terpenting, kuncinya di situ. Kalau neneknya berarti neneknya juga mesti diajak gitu ya. Iya. Atau juga perawat yang mungkin dipercayakan. Begitu bunda-bunda. Jadi mungkin dokternya sudah memberikan batasan, guidance, cara-cara, ternyata kok masih lolos begitu ya. Ternyata ada tim kita nih yang mensukseskan perawatan dengan anak dengan alergi begitu ya, masih kelolosan dari berbagai macam. Nah ini biasanya gini dokter, kalau anak sudah mulai playgroup atau mungkin ikut kegiatan kindergarten lah apa, nitip-nitip, suka nyicipin makanannya temen. Nah ini kadang-kadang nggak bisa dicegah juga kan. Jadi beberapa pasien itu yang misalnya di tempat penitipan anak atau di TK ataupun di PAUD, saya minta orang tuanya menjelaskan ke gurunya. At least itu bisa dilakukan untuk meminimalisasikan kejadian yang disebut Mbak Ellen tadi. Jadi menjadi kejadian itu jadi minimal. Bisa terjadi tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita tidak menjelaskan pada orang yang mengasuh anak kita ataupun pada gurunya, maka kalau itu terjadi ya mereka nggak peduli karena mereka nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Nanti kalau nggak dikasih katanya pelit, atau kalau nggak sharing dengan teman-temannya gitu, berbagi makanan gitu, nanti kurang ini begitu. Padahal ada anak-anak dengan kondisi khusus tidak bisa menyerap semua asupan. Daripada terjadi reaksi alergi. Biasanya seringnya kalau ini dokter, ulang tahun. Nah, ulang tahun
kumpul kan dibagi gitu makanan sama gitu. Tapi kan ternyata kondisi anak-anak juga beda. Beda-beda. Kalau si anak tidak memakan makanan yang sama dengan temannya bisa meronta-ronta ini. Jadi Gitu, saya pun perlu mempunyai tips anak juga. dengan alergi. Oh, begitu. Jadi dari awal sudah dijelaskan ke anak bahwa diberi pengertian ya, dokter. kamu memang saat ini belum mampu menerima ini, tapi suatu saat kamu akan bisa. Oh, memang Jadi harus dia- lebih iya, itu harus. makanya sabar dan apa namanya juga mengenalkan pada si anak. Jadi tidak hanya orang tua yang proteksi, anak-anak juga diberi pemahaman. Dan trik, Kenapa kok saya nggak boleh makan itu? Mungkin begitu trik ya. kedua mungkin di rumah ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya anak kita alergi telur Mm-mm. atau alergi ikan, ya jangan makan ikan depan anak dong. Makan roti depan anak. Oh, iya iya. iya. Dibiasakan aja, makannya di luar Ngikutin aja. dulu. Iya, ngikutin dengan diet anak dulu. Mm-mm. Supaya si anak tidak menjadi Ngeces. iya, ngiler. Jadi pengen aku nggak boleh makan ini, mama makannya begitu. Ah, itu dia, gitu. ya. Atau misalnya ayahnya, istrinya baru melahirkan, mungkin sebulan, kan masih suka-sukanya makan, menyusuin Iya, gitu ya. betul. Ternyata anaknya alergi terhadap susu sapi. Kan artinya dia tidak boleh mengkonsumsi apapun yang mengandung susu. Susu, iya. Ya ayahnya ikut-ikutan dong, jangan makan coklat Silver Queen depan istrinya, es krim. Jadi Kasihan istrinya. Oh, iya iya. Jadi menyesuaikan dulu untuk beberapa Betul, saat. untuk keluarganya sama. Iya iya. Saya pikir harusnya ada kesadaran seperti itu ya. Iya. Jadi ini istimewanya nih ayah bunda serta calon-calon bunda ya. Kalau memiliki anak alergi kita bisa kompak nih soalnya. Kompak sabarnya, kompak juga untuk memperlakukan, kemudian istilahnya apa ya, dalam rentang waktu yang cukup lama ini sambil pelan-pelan bisa mereduce alergi Alerginya. ini, dan nanti pada suatu saat juga akan bisa lebih baik ya. Baik, kalau gitu sudah banyak sekali yang kita bicarakan tentang alergi ini ya dokter ya, tentang tata laksana anak yang alergi. Ini juga berlaku untuk alergi yang lain ya dokter, misalnya Iya. tadi kayak seafood, kemudian telur dan sebagainya. Dasar tata laksana alergi makanan hampir sama. Baik susu sapi, seafood, telur, kacang, semuanya sama. Ada kalau setiap rumah nih telur pasti wajib nih ada Iya. di rumah ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya anak alergi telur mesti agak nyingkirin ini. Kalau misalnya itu telur apa sih dokter? Kan ada macam-macam telur tuh, telur bebek, telur ayam Nanti kampung dicoba atau satu-satu. oh, itu 1 minggu makan telur ayam kampung. Nanti minggu depan 1 minggu makan telur ayam ras. nanti 1 minggu makan puyuh. puyuh. Oh, puyuh itu juga bisa menyebabkan. Bisa. Oh, iya 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 iya. Mungkin karena jarang-jarang makan sih ya. Jadi nggak kelihatan. nggak kelihatan gitu. Oh, jadi macam-macam telur ini pun juga Iya. berpotensi semua ya, dokter. Iya. Ya ampun, luar biasa baik. Kita bersama penelpon lagi ya, dokter ya. Halo, selamat malam. Malam, Iya, dengan Bunda siapa ini? Ibu Nikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ya. Kalau anaknya sudah besar, sudah kuliah itu, kalau alergi itu sebaiknya ke dokter apa ya? Oh, Maaf iya. ya. Ya, maaf, dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Ningrum ya? Oh, baik, iya. Ini anaknya sudah kuliah gitu ya, Bu ya? Iya. Alergi apa, Bu, putranya atau putrinya? Di wajah kulit. Alergi? Gejala alerginya apa ya, Bu? Jerawat banyak. Itu biasanya habis makan apa biasanya, Bu? Apa ya? Jerawat ya? Iya. Oh, Ibu udah coba ke dokter Apa ya? dokter belum kayaknya. Udah pernah ke dokter apa, Bu? Dokter kulit atau dokter Pernah spesial? kulit pernah. Terus apa kata dokter kulitnya, Bu? Dikasih obat tapi belum sembuh. Dokternya nggak bilang alergi. Iya, alergi. Dokternya bilang alergi. Alergi apa kata dokternya? Kacang, coklat, Oh, kacang gitu. coklat. Tapi dikasih obat tapi timbul lagi meskipun nggak makan itu. Ibu sudah menghindari? Anaknya sudah menghindari? Mungkin sudah anak saya. Oke. Gimana Pak? Usianya udah remaja ya berarti ini ya. Baik. Baik. Jadi Bu Ningrum ini pengen memeriksakan anaknya mungkin ke yang ke spesialis alergi, ke dokter apa gitu, karena tadi sudah ke dokter kulit kok masih timbul begitu.
Sebenarnya ada dokter ahli alergi untuk dewasa. Oh, begitu ya. Ada dokter alergi untuk dewasa ada. Cuman yang saya agak bingung ini, ibunya berharap alerginya sembuh. Karena kan alergi tidak bisa sembuh total. Alergi bisa membaik dengan penghindaran. Dan setelah tidak ada gejala, maka boleh dicoba. Tapi bukan sembuh total ya kayaknya. Gitu. Jadi dikurangi. Tidak ada obatnya maksud saya. Oh, begitu ternyata. Nggak ada obat alergi. Jadi dokter menyarankan Bu Ningrum untuk menemui dokter spesialis. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi. Iya, Kalau saya dokter spesialis anak, konsultan alergi. Tetapi di penyakit dalam ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi. Baik, kalau gitu ya. Ya dokter, kita masih punya satu sesi lagi nanti ya. Kita akan lanjutkan untuk Ayah Bunda Keluarga Tercinta. Oh baik, karena ternyata sudah jam 9 nih, nggak kerasa nih ngomong-ngomongnya. Saya pikir masih ada satu sesi lagi. Mungkin sesi 2 minggu lagi ya. Dokter, ini karena bunda-bunda cukup aktif juga untuk bertanya, kita ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan malam hari ini akan bermanfaat ya. Sampai nggak kerasa nih ngomong-ngomongnya sudah habis waktunya. Kalau bisa di-extend 2 jam lagi. Saking banyaknya informasi dari Dokter Zahra. Baik, mudah-mudahan bunda-bunda dengan anak yang sedang alergi bisa menghadapi kejadian ini dengan sabar, dan juga jangan lupa selalu konsultasi dengan dokter atau juga konsultan kesehatan. Terima kasih banyak Dokter Zahra. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Baik, Ayah Bunda Keluarga Tercinta, saya Ellen Pratiwi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara Plong Apa Kata Dokter edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.